Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar semuanya? Baik, Ibu. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran siswa. Adakah yang tidak hadir hari ini? Ada, Ibu. Siapa, Devi? Uli Paliama, Ibu. Alasannya? Sakit, Ibu. Kita doakan semoga Uli diberikan kesehatan yang baik supaya minggu depan Uli bisa ada bersama-sama kita dalam proses pembelajaran. Ibu meminta Anak Dirli membawa kita dalam doa sebelum kita memulai proses pembelajaran kita di hari ini. Silakan, Mbak Dirli. Teman-teman sekali lagi yang berdoa untuk bersyukur yang kami akan Tuhan yang besar dan semua yang sudah berkumpul dalam ini. Tuhan, sekarang kami belajar banyak atau banyak apa yang diberikan bisa kami mengerti dan mengenal. Nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang menganalisis model teori perkembangan atom. Kompetensi dasarnya menganalisis perkembangan teori dan model atom. Indikatornya yaitu menjelaskan teori-teori atau menurut atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Sementara tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam pembelajaran ini adalah Ibu minta semua anak-anak kita baca tujuan pembelajaran secara bersama-sama yang ada di depan. Silakan. Peserta ini dapat menjelaskan teori-teori atom menurut Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum melalui diskusi kelompok dengan benar. Ya. Baik, anak-anak perhatikan gambar yang ada di depan. Simak anak-anak gambar yang ada di depan. Sudah? Siapa boleh bilang untuk Ibu dari tayangan video melalui gambar itu bisa menjelaskan ke Ibu. Di situ ada contoh HP. Dari situ anak-anak sudah bisa berpikir bahwa ada sekian banyak model-model HP. Bisa? Siapa yang bisa? Silakan Sineke. Dari gambar tersebut bahwa perkembangan HP dari masih belum canggih sampai sudah canggih. Ya. Terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Meda, silakan. Yang diperlihatkan di gambar adalah sebuah HP yang dimana perkembangan HP itu dari masa ke masa yang bisa dibilang dari belum modern sampai sudah menjadi modern. Ya, berarti dari contoh-contoh gambar HP ini dia mengalami perkembangan. Sama hal juga dengan materi yang akan kita ajarkan tentang perkembangan teori model atom. Bisa ya anak-anak? Saya, Karena itu berpikirlah jauh ke depan. Apa yang kita pelajari hari ini akan membantu Anda ke masa depan. Kemudian anak-anak, setelah ini anak-anak akan menonton atau menyimak penayangan video yang nanti mengantar anak-anak untuk kita ada dalam proses berdiskusi bersama di dalam kelompok. Jadi anak-anak perhatikan penayangan video pembelajaran yang bernama Democritus dan Leucippus pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kedua filsuf ini berandai-andai apa yang akan terjadi jika suatu benda, contohnya kayu, dipotong terus-menerus menjadi bagian yang kecil. Apakah akan selalu ada potongan kayu yang lebih kecil? Nah, kedua filsuf ini kemudian menyimpulkan bahwa jika suatu benda dipotong terus-menerus akan diperoleh ukuran yang tidak dapat
Thomson menemukan elektron, dan berdasarkan temuannya tersebut, ia kemudian mengajukan teori atom baru untuk menyempurnakan teori atom datar. Nah, menurut Thomson, atom mengandung elektron bermuatan negatif yang tersebar merata di dalam seluruh atom, di mana atomnya sendiri diasumsikan berupa bola kecil yang bermuatan positif. Adapun kelemahan dari teori atom Thomson adalah tidak menjelaskan adanya inti atom. Selanjutnya, pada tahun 1908, Ernest Rutherford melakukan eksperimen di laboratorium bersama dua asistennya yang bernama Hans Geiger dan Ernest Marsden. Mereka melakukan percobaan penembakan lempeng emas yang sangat tipis dengan partikel alfa yang diemisikan oleh unsur radioaktif. Nah, data hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa sebagian besar partikel alfa dapat menembus plak karena melalui daerah hampa. Kemudian, partikel alfa yang mendekati inti atom dibelokkan karena mengalami gaya tolak inti. Partikel alfa yang menuju inti atom dipantulkan karena inti bermuatan positif dan sangat masif. Beberapa tahun kemudian, yaitu tahun 1911, Rutherford mengungkapkan teori atomnya yang dikenal dengan model atom Rutherford, yang isinya atom tersusun atas inti atom yang bermuatan positif dan elektron-elektron yang bermuatan negatif. Sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong yang masanya terpusat pada inti atom. Oleh karena bersifat netral, maka jumlah muatan positif harus sama dengan jumlah muatan negatif. Dan yang terakhir, di dalam atom, elektron-elektron bermuatan negatif selalu bergerak mengelilingi inti atom. Nah, kemudian, model atom Rutherford ternyata masih memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat menerangkan alasan elektron tidak jatuh ke inti, kemudian belum menjelaskan letak elektron dan lokasinya terhadap atom, serta tidak menjelaskan spektrum garis pada atom hidrogen. 2 tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1913, seorang ilmuwan Denmark bernama Niels Henrik Degenkolb menyempurnakan model atom Rutherford dengan menerapkan teori kuantum Planck. Model atom Planck dikenal dengan postulat Bohr. Yang pertama, dalam mengelilingi inti atom, elektron berada pada bulat atau lintasan tertentu. Yang kedua, selama elektron berada pada lintasan stasioner tertentu, energi elektron tetap sehingga tidak ada energi yang diemisikan atau diserap. Yang ketiga, elektron dapat berpindah dari satu kulit ke kulit yang lain. Dan yang terakhir, lintasan stasioner elektron memiliki momentum sudut. Adapun kelemahan dari teori atom Bohr adalah yang pertama, kedudukan elektron dalam mengelilingi inti atom dinyatakan dengan pasti. Yang kedua, gerakan elektron digambarkan sebagai lingkaran oleh X. Pada tahun 1923, Louis de Broglie menyatakan bahwa elektron dalam atom dapat dipandang sebagai partikel dan gelombang. Kemudian 3 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1926, Erwin Schrödinger mengungkapkan persamaan gelombang dalam atom. Nah, setahun kemudian, Werner Heisenberg mengembangkan teori atom mekanika kuantum, di mana teori ini mirip dengan teori atom Bohr, yaitu atom memiliki inti bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif. Nah, hanya saja posisi elektron dalam mengelilingi inti tidak dapat dipastikan. Nah, teori ini dikenal dengan asas ketidakpastian posisi elektron. Dalam hal ini, kita hanya dapat menentukan daerah dengan peluang terbesar untuk menemukan elektron, yang kemudian dinamakan dengan orbital. Beberapa orbital kemudian bergabung membentuk kelompok yang disebut dengan subkulit. Nah, dapat disimpulkan di sini, satu kulit terdiri dari beberapa subkulit, kemudian satu subkulit tersusun dari orbital-orbital, dan satu orbital dapat menampung maksimal 2 elektron. Oke, baik anak-anak. Setelah anak-anak menonton tayangan video tadi,
Ibu akan membentuk anak-anak dalam kerja kelompok. Dalam kerja kelompok itu anak-anak akan menjawab pertanyaan tentang perkembangan teori atom dan kelebihan dan kelemahan dari masing-masing teori atom. Oke, baik, bisa? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Luar biasa. Baik anak-anak, Ibu memintakan anak-anak untuk ada dalam bentuk kelompok dan satu kelompok hanya 5 orang. Silakan anak-anak membentuk kelompok. Kelompok A, ini kelompok B, yang di belakang sana kelompok C, dan yang terakhir kelompok D. Tadi Ibu sudah sampaikan dia punya pertanyaannya, yaitu tentang perkembangan teori atom dan menjelaskan kelebihan dan kelemahan dari masing-masing teori atom. Karena itu Ibu akan membagikan LKPD-nya. Kelompok A, ini kelompok B, kelompok C, kelompok D. Silakan anak-anak kerjakan sesuai dengan LKPD yang Ibu telah berikan. Waktu kita untuk berdiskusi di kelompok itu 10 menit. Perhatikan di lembaran kerja peserta didik, di situ ada petunjuknya dan anak-anak kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD itu. Dapat menjelaskan masa. Silakan anak-anak. Ya, baik anak-anak. Waktu kerja yaitu 10 menit. Teori dapat menggunakan yang mengatakan bahwa dunia yang merupakan masa yang dapat merupakan masih ada partikel subatom yang sebelum terdapat elektron. Sudah? Sudah, tapi dia di sini ini dengan modal yang mampu menjelaskan kelompok D.
mencetak dari cara patroli lepas. Kedua, asal dari unsur yang sama, dasarnya terbatas tidak mengenal mata atau yang kedua ketika bergerak sehingga energi atom menjadi tidak stabil. Kita energi atom menjadi tidak stabil. Yang ketiga tidak dapat menjelaskan Sebenarnya susunan Desember dan Desember itu yang berkaitan dengan memang di LKPD itu tadi kalau mau itu dia itu sepertinya developing dengan iya sudah silakan Hinsenberg ya. C gimana? Ya. Tinggali silakan. Sudah. Simpulkan saja simpulkan. Kelompok A sudah selesai. Waktu kita tinggal 5 menit. Kopi sudah ada sudah selesai? Sudah, Ibu. Kelompok A sudah. Kelompok B oke lanjut. Kelompok C sudah selesai? Sudah, Ibu. Berarti tinggal kelompok B. Ayo cepat kelompok D. Yang bermuatan positif dan sehingga kelebihannya adalah membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam model Thomson dan dapat menjadi susunan positif
Oke, waktu tinggal 2 menit. Kelompok D sudah selesai? Selesai, Ibu. Baik. Nah, anak-anak perhatikan. Saatnya Ibu akan meminta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Ibu yakin bahwa semua kelompok, semua anak-anak telah berdiskusi di dalam kelompok, sudah mengerjakan tentang mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD itu. Tetapi nanti dalam presentasi itu Ibu memintakan setiap kelompok dia mempresentasikan misalnya atom bor. Lalu kemudian nanti kelompok yang lain mendengar dan bisa menanggapi apa yang telah dipresentasikan oleh kelompok C. Itu contoh. Dengan demikian, Ibu memintakan kelompok A mempresentasikan tentang teori atom Dalton. Silakan. Sudah menentukan siapa ketua, sekretaris? Oke, baik. Silakan kelompok A. Ya, presentasinya di depan. Terima kasih Ibu untuk waktu kesempatannya bagi kami kelompok A mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada teman yang sudah siap, saya persilakan. Teori atom Dalton atau John Dalton. Dalton menyatakan pendapatnya tentang atom pada tahun 1803. Teori atom Dalton didasarkan pada 2 hukum, yaitu hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa dan hukum Cotes atau hukum susunan tetap. Kelebihan dari teori atom John Dalton yaitu 1. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur-unsur dan tidak dapat dibagi lagi. 2. Atom-atom sejenis mempunyai sifat yang sama, sedangkan atom-atom dengan unsur tidak sejenis memiliki sifat yang berbeda. 3. Dalam reaksi kimia terjadi pergabungan atau pemisahan atom. 4. Atom dapat bergabung dengan atom lain untuk membentuk molekul dengan perbandingan bulat dan sederhana. Dalam praktiknya, teori atom Dalton memiliki beberapa kekurangan, yaitu 1. Tidak bisa menggambarkan bagaimana cara atom saling bergabung. 2. Atom unsur yang satu dengan atom unsur lain tidak bisa dideskripsikan. 3. Tidak dapat menerangkan suatu larutan, dapat menghantarkan arus listrik, karena bagaimana mungkin bola penjal dapat menghantarkan arus listrik. Meskipun teori atom milik John Dalton masih mempunyai kekurangan, tetapi Dalton merupakan bapak pencetus teori atom modern. Dan yang lebih penting lagi, teori atom Dalton mampu menjelaskan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan hukum perbandingan tetap atau hukum Cotes. Demikianlah hasil diskusi kami. Di saat ini kami memberikan kesempatan kepada teman-teman dari kelompok lain untuk memberikan kritik, saran, dan pertanyaan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok B, C, dan D? Tidak ada dari kami kelompok C. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Bagi kami kelompok C, kami akan menanggapi presentasi kelompok A. Pertanyaan kami, teori atom Dalton didasarkan pada 2 hukum, yaitu hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa dan hukum Cotes atau hukum susunan tetap. Apa bunyi kedua hukum tersebut? Iya, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kelompok C bagi kami.
akan menjawab. Bunyi hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier adalah massa zat sebelum dan sesudah aksi sama. Sedangkan bunyi hukum Rawls adalah perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap dan tertentu. Apakah kelompok C sudah puas dengan jawaban kami? Puas. Apakah ada yang lain? Ya, ada dari kami kelompok D. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Kami dari kelompok D, kami akan menanggapi hasil presentasi kelompok A. Pertanyaan kami, apa kelebihan dari atom Dalton? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok D. Kelebihan teori atom Dalton adalah mampu menjelaskan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan hukum perbandingan tetap atau hukum Rawls. Apakah kelompok D sudah puas dengan jawaban kami? Apakah ada pertanyaan yang lain lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekian dan terima kasih. Jadi intinya untuk teori atom Dalton itu dia tidak bisa mengemukakan tentang di dalam atom itu ada proton, elektron, dan neutron. Intinya di Dalton. Dan tadi disampaikan dari Ibu dengar bahwa Dalton itu adalah bapa teori atom modern. Tapi kalau tadi di tayangan video itu menurut Democritus dan Kippos itu memang itu pencetus atom, tapi dia vakum dan tidak berkembang. Kemudian akan muncul dari Dalton sampai dengan teori mekanika kuantum. Baik, silakan sekali lagi kita berikan aplaus untuk kelompok. Yang berikut Ibu memintakan kelompok C, kelompok B untuk mempresentasikan tentang teori J.J. Thomson. Dipersilakan kelompok B. Waktu dan kesempatan untuk kami kelompok B mempresentasikan hasil kerja kami. Dan kepada teman yang telah siap, saya persilakan. Ya, teori atom Thomson menurut kami yaitu pada tahun 1897 Thomson menemukan partikel yang berwarna negatif dan disebut dengan elektron. Teori atom Thomson berawal dari penemuan tabung katode oleh William Crookes. Thomson merupakan bahwa sinar katode adalah sebuah partikel. Thomson menyatakan bahwa sinar katode termasuk ke dalam partikel penyusun atom atau partikel subatom yang memiliki muatan negatif dan sekarang disebut dengan elektron. Isi dari teori atom yang dimiliki oleh Thomson adalah sebuah bola pejal atau bola biliar yang bermuatan positif yang memuat beberapa partikel bermuatan negatif atau elektron. Elektron-elektron ini akan tersebar pada bola seperti kismis pada roti. Teori atom Thomson bisa disebut dengan sebutan teori roti kismis. Dinamakan teori roti kismis karena bermuatan negatifnya atau elektron yang bisa disebut kismis yang mengelilingi atom yang bermuatan positif yang bisa disebut roti. Berikut ini inti dari teori atom Thomson. Yang pertama, atom bukanlah bagian terkecil dari suatu zat. Yang kedua, massa elektron atom lebih kecil dari massa atom. Yang ketiga, secara keseluruhan atom bersifat netral. 4. Atom dengan muatan positif akan tersebar secara merata ke seluruh bagian atom.
Kemudian atom itu dinetralkan oleh elektron-elektron yang tersebar di antara muatan positif. Teori atom Thomson juga memiliki kekurangan. Kekurangan teori atom Thomson yaitu tidak bisa menjelaskan bagaimana susunan muatan positif dan jumlah elektron yang ada di dalam bola. Yang kedua, inti atom tidak dapat dijelaskan. Kelebihan atom Thomson adalah membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Berarti atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Ya, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Mungkin dari kelompok A, kelompok C, atau kelompok D. Kami memberikan waktu dan kesempatan. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya bagi kelompok A. Akan menanggapi hasil presentasi dari kelompok D. Pertanyaannya, apa isi dari teori atom yang dimiliki oleh Thomson? Ya, terima kasih kepada kelompok A yang sudah memberikan pertanyaan kepada kami. Dan di sini kami akan menjawabnya. Jadi, teori atom Thomson adalah sebuah bola pejal atau bola biliar yang bermuatan positif, yang memuat beberapa partikel yang bermuatan negatif atau elektron. Elektron ini akan tersebar pada bola seperti kismis pada roti. Mungkin ada dari kelompok lain, dipersilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kami dari kelompok D. Kami akan menanggapi hasil presentasi kelompok B. Pertanyaannya, mengapa teori atom Thomson bisa disebut dengan sebutan teori roti kismis? Ya, terima kasih kepada kelompok D yang sudah memberikan pertanyaan. Dan saat ini saya akan menjawabnya. Karena muatan negatif atau elektron atau kismis mengelilingi atom yang bermuatan positif atau roti. Mungkin ada dari kelompok C. Ya, Baik, Ibu akan menambahkan tentang teori atom Thomson. Thomson itu dia dikenal sebagai bapak roti kismis. Jadi dia umpamakan atom itu seperti roti kismis. Kismis itu merupakan elektron, sedangkan roti itu dilambangkan dengan atom. Jadi di Thomson saja dia bisa cuma hanya menentukan tentang elektron yang ada di dalam atom. Intinya di situ. Bisa ya anak-anak? Bisa. Oke, baik. Kita berikan aplaus untuk kelompok B. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya Ibu akan memintakan kelompok C. Kelompok C dipersilakan untuk mempresentasikan teori tentang Rutherford. Silakan kelompok C. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Selamat siang. Untuk kesempatan yang diberikan bagi kami kelompok C untuk mempresentasikan hasil diskusi kami di saat ini. Untuk teman yang sudah siap, saya persilakan. Iya. Kami dari kelompok C akan membahas tentang teori atom Rutherford. Teori atom Rutherford ditemukan oleh Ernest Rutherford. Rutherford menemukan inti atom pada tahun 1910. Inti atom memiliki jari-jari yang lebih kecil dari jari-jari atomnya. Teori yang ditemukan oleh Rutherford berasal dari eksperimen penembakan inti atom lempengan emas dengan partikel alfa. Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan, Rutherford memiliki kesimpulan bahwa inti atom yang terkena partikel alfa akan terjadi tumbukan yang menyebabkan pembelokan atau pemantulan partikel alfa. Penyebab terjadinya hal itu adalah massa dan muatan atom terpusat pada inti atau yang disebut nukleus.
Dengan demikian, Rutherford berpendapat bahwa muatan inti atom sama dengan massa atom dalam satuan massa atom atau yang disingkat SMA. Ada beberapa inti atau garis besar dari teori atom Rutherford. Yang pertama, atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti model tata surya. Yang kedua, atom bersifat netral karena muatan positif sebanding dengan muatan negatif. Yang ketiga, selama mengitari inti, gaya sentripetal pada elektron terbentuk oleh gaya tarik-menarik antara elektron dengan gaya inti atom yang disebut gaya Coulomb. Yang keempat, sebagian besar volume atom adalah ruang kosong atau yang disebut bukan pejal. Hal itu disebabkan oleh jari-jari inti atom jauh lebih kecil dari jari-jari atom. Meskipun teori atom Rutherford sudah menggugurkan gagasan teori atom Thomson, tetapi teori Rutherford masih memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, teori atom ini tidak bisa mendeskripsikan cara rotasi dari inti atom dan letak dari elektron. Yang kedua, teori atom ini tidak bisa mendeskripsikan spektrum garis yang ada pada atom hidrogen. Dan yang ketiga, energi atom menjadi tidak stabil karena elektron yang bergerak akan memancarkan energi. Demikianlah hasil presentasi kami di saat ini. Mungkin ada tanggapan atau masukan dari kelompok yang lain, dari kelompok A, B, dan D, kami persilakan. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai kelompok B. Akan memberikan pertanyaan kepada kelompok C. Apakah kelebihan dari teori atom Rutherford? Ya, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok B. Pertanyaannya adalah, apakah ada kelebihan dari teori atom Rutherford? Jawabannya adalah, atom memiliki inti atom yang bermuatan positif dan di sekelilinginya terdapat elektron yang mengelilingi. Apakah kelompok B sudah puas dengan jawaban yang kami berikan? Sudah. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Ada. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di saat ini kami dari kelompok B ingin mempertanyakan, tolong jelaskan ulang tentang kelemahan dari Rutherford. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaannya. Kelemahan dari teori atom Rutherford. Yang pertama, teori atom ini tidak bisa mendeskripsikan cara rotasi dari inti atom dan letak dari elektron. Yang kedua, teori atom ini tidak bisa mendeskripsikan spektrum garis yang ada pada atom hidrogen. Dan yang ketiga, energi atom menjadi tidak stabil karena elektron yang bergerak akan memancarkan energi. Apakah kelompok D puas dengan jawaban kami? Puas. Ya, mungkin ada pertanyaan dari kelompok yang lain, kami silakan. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok A. Kami hanya meminta penjelasan ulang tentang kelebihan atom Rutherford. Ya, terima kasih. Kelebihan dari atom Rutherford. Yang pertama, atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti model tata surya. Yang kedua, atom bersifat netral
karena muatan positif sebanding dengan muatan negatif. Yang ketiga, selama mengitari inti, gaya sentripetal pada elektron terbentuk oleh gaya tarik-menarik antara elektron dengan gaya inti atom. Dan yang keempat, sebagian besar volume atom adalah ruang kosong atau yang disebut bukan pejal. Hal itu disebabkan oleh jari-jari inti atom jauh lebih kecil dari jari-jari atom tersebut. Apakah kelompok puas dengan jawaban dari kelompok kami? Ya, mungkin itu saja hasil presentasi kami saat ini. Sekian dan terima kasih. Jadi sebentar, jadi intinya teori atom Rutherford itu mengatakan bahwa atom mempunyai inti atom yang merupakan pusat massa yang kemudian dinamakan dengan nukleus. Nukleus itu sama saja dengan inti. Ya anak-anak? Dengan dia dikelilingi oleh awan elektron yang bermuatan positif. Jadi Rutherford dia punya, dari Thomson dia berkelanjutan di Rutherford. Dari Rutherford itu yang dia cuma menjelaskan itu tentang inti atom, lalu hanya menentukan elektron yang bermuatan negatif. Paham ya anak-anak? Paham. Oke, baik, kita berikan aplaus untuk kelompok. Kelompoknya silakan kembali ke tempat. Ya, bisa lanjut anak-anak? Bisa. Semua? Bisa. Hebat. Luar biasa. Ya, Ibu memintakan kelompok D untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok D dengan teori Bohr dan teori mekanika kuantum. Silakan untuk kelompok D. Ya, selamat siang Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dan di saat ini kami dari kelompok D akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Teori Atom Bohr dan Mekanika Kuantum. Kepada teman yang telah siap, saya persilakan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan menurut kami kelompok D bahwa teori atom Bohr. Niels Bohr merupakan fisikawan asal Denmark. Bohr memulai penelitian tentang atom pada tahun 1913 dan nama dari hasil penelitian itu adalah spektrum atom hidrogen. Teori atom Bohr berawal dari kelemahan teori atom Rutherford. Dari kelemahan itulah maka Bohr berusaha mengembangkan dan menyempurnakan teori atom Rutherford dengan menggunakan model atom, nuklir Rutherford, dan teori kuantum Planck. Eksperimen yang dilakukan Bohr menghasilkan elektron-elektron yang mengelilingi inti atom yang terdiri dari proton dan neutron, dan di lintasan-lintasan tertentu disebut dengan kulit elektron atau tingkat energi. Beberapa ahli mengatakan teori ini dengan sebutan teori atom Rutherford-Bohr. Inti dari teori atom Bohr dapat disimpulkan menjadi 4 inti, yaitu 1. Elektron mengelilingi atom pada orbit tertentu. 2. Selama berada dalam lintasan, energi elektron tetap sehingga tidak ada energi yang diserap atau dipancarkan. 3. Elektron hanya bisa berpindah dari satu kulit ke kulit lainnya dengan menyerap atau memancarkan energi. 4. Lintasan-lintasan yang diperbolehkan elektron adalah lintasan-lintasan yang mempunyai momentum sudut kelipatan bulat. Dalam praktiknya, teori atom Bohr
memiliki beberapa kelemahan, yaitu 1. Teori atom ini tidak dapat menerangkan spektrum atom yang lebih besar daripada hidrogen. 2. Teori ini tidak bisa menjelaskan efek Zeeman. Teori atau mekanika kuantum. Alasan teori mekanika kuantum dikembangkan adalah untuk menyempurnakan teori atom Bohr. Teori mekanika kuantum disempurnakan oleh Erwin Schrödinger yang merupakan fisikawan dari Australia dan peraih Nobel Fisika pada tahun 1933. Pengembangan teori atom modern berdasarkan hipotesis de Broglie. Menurut Louis de Broglie, berlaku sifat dualisme pada elektron, yaitu elektron bukan hanya sekedar sebagai partikel, tetapi juga sebagai gelombang. Dengan kata ini, elektron bergerak seperti gelombang dan memiliki lintasan yang juga merupakan gelombang. Bukan hanya Schrödinger yang mengembangkan teori atom modern, tetapi ada penelitian yang bernama Werner Heisenberg dan Schrödinger bekerja sama untuk mengembangkan teori atom modern, tetapi yang sudah dikembangkan oleh dua peneliti ini saat ini disebut dengan teori atom mekanika kuantum. Demikianlah hasil diskusi dan presentasi kami. Dari saat ini kami dari kelompok D memberikan kesempatan kepada kelompok A, B, dan C untuk memberikan masukan, saran, atau pertanyaan. Pada kelompok kami persilakan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok A, B, dan C? Kami persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Kami bertanya, mengapa eksperimen yang dilakukan Bohr disebut teori atom Rutherford? Ya, kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih atas pertanyaannya, dan kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok A. Jadi jawabannya adalah penamaan ini terjadi karena model atom Bohr merupakan modifikasi dari model atom Rutherford. Apakah ada pertanyaan yang lain? Silakan. Ya, terima kasih. Kami dari kelompok B akan menanggapi hasil presentasi dari kelompok B. Pertanyaan kami, apa kelemahan atom Rutherford sehingga Niels Bohr melakukan penyempurnaan teori atom Rutherford? Ya, terima kasih buat kelompok B atas pertanyaannya. Dan di saat ini kami dari kelompok B akan menjawab pertanyaan dari kelompok B. Jadi jawabannya adalah kelemahan itu adalah lintasan elektron yang disampaikan Rutherford belum sempurna untuk menjelaskan struktur suatu atom karena dianggap bertentangan dengan teori elektrodinamika klasik Maxwell. Ya, terima kasih atas jawaban yang dimasukkan bagi kami kelompok B. Apakah masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Kami silakan. Ya, ada dari kelompok kami. Kelebihan dari atom Bohr.
Kelompok D, ada yang bisa? Pertanyaan kelompok A tentang? Kelebihan model atom. Ya, baik. Kelebihan dari model atom bom itu adalah atom terdiri dari beberapa kulit atau subkulit untuk tempat berpindahnya elektron dan atom membentuk suatu inti atom merupakan positif di sekelilingi terdapat elektron. Itu kelebihan dari model atom Bohr. Ibu membantu kelompok D. Terima kasih Bu atas bantuannya. Dan saat ini apakah ada satu pertanyaan lagi dari kelompok lain, kami persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kami kelompok C untuk memberikan pertanyaan saat ini. Pertanyaan yang kami ingin tanyakan, siapakah tokoh-tokoh pengembang teori mekanika kuantum? Ya, terima kasih atas pertanyaan yang telah dijawabkan oleh kelompok C. Dan saat ini kami dari kelompok B akan menjawab pertanyaan dari kelompok C. Jawabannya adalah tokoh teori mekanika kuantum yaitu Erwin Schroeder, Louis de Broglie, dan Werner Heisenberg. Apakah kelompok C puas dengan jawaban yang telah kami berikan? Puas. Demikianlah hasil diskusi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Berikan aplaus untuk kelompok. Baik. Anak-anak, perhatikan di depan. Jadi perkembangan model atom itu yang tadi memang sudah dijelaskan, sudah dipresentasikan. Yang pertama sekali dari tahun 460 sampai dengan tahun 380 sebelum Masehi itu atom pertama kali dimunculkan oleh Leucippus dan Democritus. Kemudian dia bertahun-tahun diam vakum, maka timbullah perkembangan model atom itu yang pertama dari John Dalton. John Dalton itu dia mengemukakan pendapat atau postulat itu tahun 1803 Masehi. Ini dia cuma menentukan atomnya saja, belum menentukan adanya elektron, proton, atau inti atom dan lain-lain. Kemudian dia berkembang lagi dari Dalton ke J.J. Thomson tahun 1897. Dia berlanjut lagi ke Rutherford tahun 1911. Berkembang lagi ke Bohr sampai dengan mekanika kuantum. Ini dari sini dapat menentukan, dari perkembangan teori atom itu dapat menentukan mana elektron, mana inti atom. Yang ada titik di tengah ini disebut dengan inti atom atau nukleus yang bermuatan positif. Sedangkan yang mengelilingi inti atom, perhatikan di depan sini, yang mengelilingi inti atom ini bermuatan negatif yang disebut dengan elektron. Ya, bisa? Bisa, Bu. Sedangkan yang garis ini, lingkaran ini yang disebut dengan lintasan atau orbital. Tadi disinggung seperti itu ya? Ya, Ibu. Bisa? Bisa, Ibu. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Luar biasa. Pada dasarnya, partikel-partikel kecil yang menyusun materi pertama kali ditemukan oleh Leucippus dan Democritus. Sudah? Yang berasal dari Yunani. Itu dia mengatakan bahwa materi yang disusun oleh partikel-partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi lagi menjadi yang sangat kecil itu disebut dengan
disebut dengan disebut dengan atom. Jadi atom adalah partikel-partikel yang terkecil yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Penayangan video tadi yang tentang kayu dipotong menjadi kecil-kecil tetap menjadi kayu. Tidak mungkin dia menjadi zat lain atau bahan lain. Itu yang dimaksudkan dengan potongan-potongan kayu kecil, itulah yang dimaksudkan dengan atom. Paham? Paham. Iya. Lalu yang berikut, berdasarkan perkembangan teori atom itu dapat disimpulkan bahwa dari penelitian itu, dari para ahli itu, tokoh-tokoh itu mulai dari Dalton sampai dengan J.J. Thomson, kemudian Rutherford, kemudian Niels Bohr, lalu yang terakhir sedangkan yang mengemukakan tentang teori mekanika kuantum itu ada 3 ahli. 3 ahli itu yang pertama Louis de Broglie, kemudian Werner Heisenberg, yang ketiga Ernst Mordiner. Sudah bisa paham? Baik. Pembelajaran kita hari ini, sebelum kita pulang, ada tugas yang akan diberikan. Tetapi anak-anak perhatikan di depan sini, Ibu akan membuat sebuah permainan. Yang di depan ini ada gambar model atom. Nanti anak-anak bisa melengkapi, menentukan yang gambar-gambar model atom ini. Anak-anak menentukan model atomnya yang pertama sampai model atom yang kelima. Siapa yang bisa? Nane, silakan. Perhatikan, dia punya kertas. Yang Nane mau tentukan ya, silakan. Sudah? Ada jawaban lain dari kelompok yang lain? Ada? Berarti yang Nani sudah tempelkan ini sudah sesuai? Sesuai. Berarti ini adalah model atom? Dalton. Yang berikut, gambar yang kedua. Siapa yang bisa? Sebentar. Mesya dulu, Mesya. Silakan Mesya, pilih salah satu kertas. Mesya tentukan yang gambar nomor 2 ini adalah Thomson. Ada jawaban dari teman-teman yang lain, anak-anak? Jadi yang Mesya tentukan ini adalah memang benar-benar model atom Thomson. Baik. Gambar yang ketiga.
jawaban yang ditempelkan oleh Iren benar tidak? Salah, Ibu. Sebentar. Salah ya? Ya, Ibu. Siapa yang bisa melengkapi? Karen, silakan. Nah. Ya. Nanti kita lanjutkan. Oke, baik. Menurut anak-anak yang jawaban yang ditempelkan oleh Karen itu sudah benar? Benar, Ibu. Baik. Masih ada tinggal 2 model lagi. Anak-anak siapa yang bisa? Miranda, silakan. Baik, terima kasih Miranda. Perhatikan dari apa yang telah ditempelkan jawabannya dari yang nomor 4 ini tentang model atom. Benar tidak? Salah. Siapa yang bisa melengkapi? Siapa ini? Sela. Miranda belum paham. Ya, benar. Yang terakhir silakan. Sineke. Baik, terima kasih. Kita bisa lapor. Jadi perhatikan, jadi intinya dari gambar model-model atom ini, dari Dalton sampai dengan mekanika kuantum ini, Anda sudah bisa memahami bahwa Dalton ini dia punya modelnya masih berbeda. Ya. Kemudian dari Dalton pindah ke Thomson. Thomson sudah dapat menentukan elektron. Kemudian dari Thomson dia berkembang lagi ke Rutherford. Berarti di Rutherford ini sudah ada elektron dan perhatikan gambar. Iya. Kemudian sampai dengan Bohr. Niels Bohr ini sudah menentukan bahwa di inti atau nukleus itu adalah atom yang bermuatan positif. Lalu kemudian dia mengalami perkembangan dari 3 ahli itu, De Broglie, Schrödinger dan satu lagi Heisenberg tentang mekanika kuantum, orbital-orbital dan lintasan yang sudah ditentukan. Bisa? Dari pembelajaran ini anak-anak sudah paham, sudah mengerti? Sudah, Ibu. Dengan demikian ada 5 soal yang nantinya Anda kerjakan. Silakan angkat kertasnya.
Soal yang pertama, jelaskan apa itu atom. Soal yang kedua, sebutkan model-model atom yang Anda ketahui. Sudah? Sudah, Bu. Soal yang ketiga, bandingkan teori atom Rutherford dengan teori atom Thomson. Soal yang keempat, sebutkan 4 postulat atau asumsi dari atom Dalton. Soal yang terakhir, jelaskan tentang kelebihan dan kelemahan dari teori atom Rutherford. Oke, silakan anak-anak. Silakan kerjakan soal yang telah Ibu berikan. Baik anak-anak, Anda kerjakan soal, jawabannya 10 menit.
Anak-anak ada yang sudah selesai? Ya, 5 menit lagi. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Ibu. Kumpulkan. Setelah Aisyah, tolong kumpulkan. Iya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita di saat ini, saya mau bertanya, apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Ibu. Hal menarik apa yang Anda temukan dalam proses pembelajaran kita hari ini? Ya, menonton video pembelajaran tentang model perkembangan teori atom. Kita berikan aplaus untuk pembelajaran kita. Dan kita minggu depan materi yang nanti saya ajarkan itu tentang partikel-partikel penyusun atom. Jadi dari perkembangan pertemuan berikutnya dia masih berkelanjutan dengan partikel-partikel penyusun atom. Anda pulang di rumah cari informasi tentang materi partikel-partikel penyusun atom. Bisa? Bisa, Ibu. Ya. Ibu memintakan Stella untuk ada dalam doa mengakhiri kita punya pembelajaran hari ini. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita keluar dari ruang ini dan kita berdoa, mari. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan waktu dan kesempatan untuk kami melakukan pembelajaran hari ini, Tuhan. Kiranya materi yang disampaikan oleh Ibu guru bisa tertanam dalam otak pemikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.